Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi dengan bincang malam dengan narasumber kita Dr. Subeki Saiman MA dalam acara istilahnya metode studi kasus apa nih sana ya? Apabila dijilat kucing atau air itu berada di dalam sumur, kejatuhan bangkai, bagaimana hukumnya? Kira-kira hukumnya apakah itu suci atau tidak gitu saja maksudnya? Bagaimana penjelasan itu Ustaz? Ya. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berbicara masalah air yang apabila air itu kejatuhan benda najis atau air itu terjilat oleh kucing, di mana kucing itu habis makan bangkai tikus. Bagaimana hukumnya? Kalau air itu banyak, itu seperti kemarin, bila kejatuhan najis atau terjilat oleh kucing yang habis makan bangkai, itu kalau berubah airnya menjadi najis. Kalau tidak berubah, tidak menjadi najis. Yang menjadi persoalan, kalau air itu sedikit. Contohnya nesatnya, maaf nesatnya. Contohnya umpamanya dia macam seperti ada kolam gitu ya, yang ukurannya seperti contoh kayak bak mandi gitu kan. Nah, ada puting atau kejatuhan maka najis ini umpama bangkai tikus yang dimakan kan jatuh ke kolam ini nih. Nah, itu airnya itu kan nggak mencapai ukuran cukulah atau gimana? Itu gimana gitu? Seperti itu gitu Ustaz. Iya. Jadi begini, ada air seember. Dijilat kucing, padahal kucing itu tadi habis makan tikus, bangkai tikus. Kan bangkai tikus itu najis, ada darahnya. Nah, itu kita lihat kucingnya itu dulu. Ketika dia makan bangkai langsung menjilat itu air yang sedikit, najis. Yang di ember nih ya. Yang di ember, yang sedikit najis. Tapi kalau kucing itu habis makan bangkai, kemudian kabur, tidak terlihat, balik lagi, kemudian menjilat itu air yang sedikit. Nah, hukumnya tetap suci. Kenapa demikian? Nah, ini unik nih, namanya studi kasus. Ya, kita husnuzon. Mungkin itu kucing keluar, dia apa? Cuci mulut di luar. Makan pisang. Iya, makan pisang, cuci mulut atau dia kumur-kumur. Syaratnya itu ketika habis makan bangkai kemudian kabur, balik lagi menjilat itu air yang sedikit, itu tidak najis. Kenapa? Karena tidak mengandung najis, kita anggap karena dia udah keluar lari. Karena kita nggak usah sujon dulu gitu. Iya. Kecuali kita lihat habis makan bangkai kemudian langsung menjilat, nah itu najis. Gitu. Iya. Gitu. Artinya apa? Ya, kembali kepada persoalan begitu pentingnya itu air, sehingga air itu harus kita jaga gitu. Ini salah satunya itu tersatnya. Jadi kalau umpamanya air itu yang di ember ya, kalau umpamanya airnya cukup banyak itu gimana San? Nah, kalau yang cukup banyak 2 kula lebih deh gitu. Kemudian kejatuhan bangkai. Nah, kalau tidak berubah itu air tidak najis. Ya, jadi nggak berubah warna, rasa gitu atau ya. Bau. Tapi tetap berarti suci. Iya. Nah, kemudian begini, ada bangkai, ya, misalnya di sungai ini, ada bangkai, jarak antara kita dengan bangkai itu sekitar 2 meter lah.
apakah yang sampai di sini najis sampai di pas kita berdiri kan, air itu Ada najis. jaraknya, Jaraknya. Nah, bagaimana caranya? Itu ada teori untuk mengetahui yang kita berdiri di situ tidak termasuk najis atau najis dengan cara menepuk air. Menusuk kita, Menepuk air. Ini air kan banyak Iya, nih, ngalir di gitu depan kan, iya ya. mengalir atau enggak mengalir Iya. ya. Ada bangkai besar di sana. Nah, kan bangkai itu. Iya, iya, iya. Kita tepuk dari sini. Kalau tepukan kita gelombangnya sampai di apa? Di bangkai, maka dari sini ke sana itu najis. Air bukan najis. Gitu. Jadi kalau kita tepuk gelombang ombaknya itu nggak Tidak- sampai ke Tidak sampai bangkai, ke bangkai, nah, berarti suci di sini. suci. Gitu. Itu teori. Teorinya. Teori. Kaidah. Manfaatnya ada jadinya kita tahu jadinya ya kan. Nah, kemudian yang kedua, kasus lagi mengenai bangkai jatuh ke dalam sumur yang ada airnya. Nah, ya benar tuh, saat ini kan sumur tuh lingkupnya kecil gitu Iya. kan, tapi dalam gitu Dalam. kan. Nah, Ya tentu sumur itu keluar air. ya mengeluarkan air. Air banyak dah, walaupun banyak kalau kejatuhan bangkai bau. Nah, iya, otomatis dengan Nah, sendirinya ya. itu najis, tetap najis, bukan najis. Bagaimana bisa menjadi suci? Kita ambil dulu bangkainya, Kita keluarkan gitu keluarkan dulu bangkainya. Kemudian dua teori. Teori pertama, air itu kita apa? Angkat beberapa kali. ya. Kita buang, Buang. Nah, itu teori pertama. Buang, kemudian diamkan, dia akan naik. Bangkai, air baru berarti air Air baru. baru. Masih bau apa enggak? Kalau udah hilang baunya, suci, mensucikan. Teori pertama. Teori kedua, diamkan. Gitu. Teori kedua, diamkan. Itu kan air apa? Air sumur Air ini kan sumur itu nambah akan terus ya. nambah terus. Oh, Gitu. berapa lama tuh, Sat? Ya kira-kira 1 jam. Didiemin 1 Ya, jam. 1 jam. Nah, kemudian kita apa? Coba lagi angkat. Lihat, periksa lagi apakah air itu ada baunya atau rasanya atau warnanya. Ah, Berubah apa enggak gitu ya. Gitu. Maka ketika apa? Air itu tidak ada enggak ada Bau. rasa, tidak bau, tidak ada rasanya atau warnanya, maka suci kembali. Gitu. Atau teori ketiga, kita tambahkan Ah, itu air. Jadi dari atas kita tuangkan ke dalam sumur gitu maksudnya kan. Tambahkan sampai itu air kita angkat lagi, Hidup hilang lagi nggak ya baunya. baunya, rasanya atau warnanya. Warnanya. Jadi 3 teori, Macam teori ya. karena kan sumur nggak mungkin Nah, iya kita angkat. kekurangan. Bisa jadi kan 3 hal itu. Iya, iya. Sehingga kita angkat, diamkan, sehingga kita ambil berkali-kali, Hidup, bisa kemudian hidup, diamkan lagi, naik. Gitu. Kalau sumur dulu kan, kalau udah sumur, kalau musim bukan musim kering, kering ya bagaimana, makanya agak turut pesat iya. airnya. Kalau musim kering ya ditambahkan. Tambahkan ya. Kalau musim Penghujan ya. penghujan didiamkan aja, dia akan naik. Naik gitu. sendiri airnya ya. Limpah. Nah, itu teori ketiga. Jadi 3 teori itu dalam mengukuhkan air itu apakah dimandikan atau tidak, atau mutanajis. Takutnya kan timbul jadi mutanajis sih Iya. yang kita Gitu. takutkan. Nah, kemudian kasus lagi, kalau kejatuhan di kolam itu kejatuhan cicak atau di ember, sumur atau di di embernya kejatuhan bangkai cincang. Bagaimana hukum air itu? Ini ember dikit kan, dikit. kejatuhan bangkai cincang. Apakah kita buang semuanya apa nggak mungkin kan Nah, makanya. enggak, hukum air itu menjadi mutanajis atau tidak? Kalau menurut saya apakah itu karena airnya sedikit, anggapan saya nih istilahnya, apakah itu saya anggap mutanajis karena otomatis kena airnya sedikit gitu Sat. Nah, itu begini, ada namanya hewan yang tidak ada darah mengalir.
Kalau hewan yang tidak ada darah mengalir seperti cicak, Oh. kecoa, atau lalat jatuh, Ke dalam ember gitu dalam itu apa? Tidak najis. Gitu. Cuman kita angkat, kita buang aja kita tidur. tidak najis karena tidak ada darah mengalir. Gitu. Itu namanya najis dimaaf. Gitu. Ada yang bilang itu bukan najis, enggak, tidak menjadi najis. Sama juga kalau kita punya air minum kejatuhan lalat, jatuhan lalat, bangkainya kita ambil. Bahkan Bahkan ada minum lagi, kita minum nggak apa-apa nggak tuh. apa-apa. Bahkan ada hadis bahwa apa? Apabila bahasa Indonesianya apabila di bijana itu jatuh lalat di dalamnya, maka celupkan kemudian buang. Air itu tetap suci menyucikan. Gitu. Jadi boleh diminum lagi. Boleh tadi. diminum. Kenapa kok dicelupkan? Nah, karena sayap yang pertama itu racun, yang kedua itu penawarnya. Ya. Tapi ingat, catatan itu jatuh, bukan dijatuhkan, Bukan dilemparkan, ditaruhkan. Gitu. dia jatuh sendiri gitu lah ya. Dan itu udah terbukti penelitian di dokter bahwa kalau air kejatuhan lalat, maka lalatnya itu dicelup, ditenggelamkan, Langsung ya. kemudian dibuang karena salah satu sayapnya itu racun, yang satunya lagi penawarnya. Itu hadis dengan catatan tadi bukan ditaruhkan, termasuk cicak jatuh bukan dijatuhkan. Kalau dijatuhkan maaf najis. Karena sengaja ya Ustaz ya. Ya, itu mengenai studi kasus air kejatuhan benda najis. Kayaknya bincang-bincang kita malam ini ya, salah satunya kan sebenarnya kasusnya ini tentang air jatuhan najis. Nah, berarti dalam untuk selanjutnya ini apa lagi nih Kak, kira-kiranya nih Kak? Iya, macam-macam najis. Nah, macam-macam najis. Nah, bagaimana cara mensucikan najis? Nah, salah satunya nih Sat ya. Iya, nanti salah satunya beberapa mengenai macam-macam najis. Ada najis berat, najis pertengahan, najis ringan. Saya kira itu nanti kelanjutannya. Oke, teman-teman semuanya yang dapat menonton acara ini dalam bincang malam, saya sebagai pembawa acara, ya kan, mengucapkan terima kasih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.